tangannya, kemudian benar-benar kami potong tali jantungnya. Nah, ini membuktikan bahwa Muhammad telah mengada-ngadakan perkataan atas nama Tuhan. Makanya dia kena karma ini. Saya tunjukkan dalilnya bahwa dia telah mengada-adakan perkataan yang tidak dikatakan oleh Tuhan. Saya tunjukkan dalil-dalilnya. Kalau saya ngomong artinya berdasarkan dalil. Baik. Di dalam Quran dikatakan begini. Bahwasanya Allah tidak akan Muhammad tidak akan mengatakan sesuatu kecuali berdasarkan wahyu. Ada dalilnya dalam Al-Qur'an. Dikatakan wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah yang dikatakannya itu berdasarkan hawa nafsunya, melainkan berdasarkan yang diwahyukan kepadanya. Tetapi ternyata Muhammad mengatakan berdasarkan hawa nafsunya. Di mana kejadian itu? Kejadian itu terjadi berulang-ulang dan terus-menerus. Pertama, suatu waktu Nabi Muhammad SAW, kayak ustadz saya sekarang ya, lewat di suatu kebun kurma di Madinah. Pada waktu itu Muhammad melihat orang-orang sedang mengawinkan pohon kurma. Maksudnya menyerbuk benang sari dan putik. Dikawinkan benang sari dan putik. Lalu Muhammad melihat hal itu dan berkata, apa yang diperbuat oleh orang-orang ini adalah satu perbuatan yang sia-sia. Seandainya mereka membiarkan kurma itu begitu saja, maka kurma itu akan baik-baik saja. Lalu karena Nabi yang ngomong, karena Rasulullah yang ngomong, kalau ngomong tidak berdasarkan hawa nafsunya, berdasarkan wahyu, maka para petani kurma mengikutinya. Diikuti, ditaati. Singkat cerita, beberapa lama kemudian datanglah lagi Rasulullah ke sana. Dilihat, wahai para petani, ada apa dengan pohon kurma kalian ini? Lalu para petani berkata, wahai Rasulullah, bukankah engkau berkata begini dan begitu? Yang kami lakukan itu perbuatan sia-sia. Lalu Muhammad dalam tanda kutip ngeles dengan kata-kata, itu adalah pendapat pribadi. Nah ini salah satu dasarnya. Karena Muhammad mengatakan sesuatu bukan berdasarkan apa yang diwahyukan, tapi dia mengatakan apa yang berdasarkan hawa nafsunya. Makanya hadis tadi mengenai dia dikatakan sesungguhnya racun yang kumakan di Khaybar telah memotong urat nadiku, tepat yang dikatakan oleh Al-Quran telah kena kepada Muhammad. Silakan. Baik. Tanggapan. Ya sekali lagi ya aku harus katakan samamu Disya, inilah ajaranmu. Boleh berdusta dalam segala hal. Kutanggapi dulu ya ayat Al-Quran yang kau bawa. Quran surah Al-Haqqah ayat 44. Andai ini Nabi Muhammad itu ya menyeleweng tentang wahyu yang disampaikan, pada saat itu juga Nabi Muhammad akan mati. Contoh ketika dia terima wahyu pertama, dia sampaikan nyeleweng atau tidak? Tidak, ya. Andai dia menyeleweng menyampaikan wahyu yang pertama, pada saat itu juga akan mati. Bukan berarti dia mati karena racun. Itu yang pertama, ya. Jadi saat di dalam gua itu, andai dia menyampaikan wahyu yang bertentangan dari yang dia terima, pada saat itu juga di dalam gua dia akan mati. Bukan karena racun. Itu maksud Al-Haqqah 44 pada saat itu juga. Yang kedua Disya, lalu kau bawa ya tentang masalah hadis tadi. Lagi-lagi yang kau sampaikan tentang hadis kurma, kamu kagak paham hadis rupanya. Hadis itu bukan perkataan Tuhan. Bukan, hadis itu adalah perkataan perbuatan dari Nabi Muhammad dan persetujuan. Gak ada dikatakan orang bertanya kepada Nabi Muhammad, firman Tuhan datang, jadi kurma itu harus dikawinkan. Gak ada kayak gitu firman Tuhan. Itu memang pendapat dari Nabi Muhammad. Siapa suruh juga Des ya. Nabi Muhammad itu bukan tukang kebun. Beliau Nabi, utusan Tuhan. Ya, bukan tukang kebun. Lalu tiba-tiba orang yang berkebun nanya kepada yang tukang kebun,
Ya jelas salah lah pendapatnya. Kau sakit gigi, nanya obatnya kepada tukang bakso. Nyambung kagak? Jadi kalaunya tukang bakso ya bilang obatnya itu A atau B. Lalu obatnya salah, yang memberikan obat atau yang menanya kepada tukang bakso yang salah? Jelaslah yang nanya kepada tukang bakso. Sakit gigi nanya ke tukang bakso. Kalau sakit gigi itu nanya ke dokter gigi, bukan ke tukang bakso. Begitu pula orang yang berkebun nanya kepada Rasulullah, utusan Tuhan yang bukan seorang pekebun. Lalu kalau beliau berpendapat salah, yang salah siapa? Nabinya atau tukang kebunnya? Siapa suruh nanya kepada bukan tukang kebun? Itu mikir gitu. Ya, dah itu aja jawabanku. Gampang kali ku jawab. Itu anak SD juga bisa jawab. Saya jawab. Gitu. Saya jawab. Baik, saya jawab ya. Ini memang nih. Baik. Ayo, mana? Ayo coba. Inilah yang saya bilang teman-teman. Maka memang sesungguhnya umat muslim itu sudah diprank oleh Nabi Muhammad, Sob. Kenapa saya katakan diprank? Begini. Jelas-jelas Muhammad itu bukan seorang tukang kebun. Dia tidak ngerti masalah perkebunan. Lalu kenapa dia membuka mulutnya untuk mengatakan sesuatu yang tidak dia ketahui? Makanya saya katakan Muhammad didapati berkali-kali melanggar Al-Quran. Apa dikatakan di dalam Al-Quran? Dikatakan, janganlah kamu mengatakan sesuatu yang kamu tidak memiliki pengetahuan tentangnya. Sebab apa yang keluar dari mulutmu akan dimintakan pertanggungjawabannya. Betul? Nah, lalu bagaimana mungkin Muhammad mengatakan sesuatu yang dia tidak memiliki pengetahuan tentangnya? Tidak pernah ada dalam riwayat tersebut, Sob. Tidak pernah ada dalam riwayat tersebut petani kurma nanya. Nggak pernah. Bahkan Muhammad sendiri setelah sampai di kebun itu, dia bilang, apa yang diperbuat oleh para petani ini? Dijelaskan, mereka sedang mengawinkan benang sari dan putik. Lalu Muhammad berkata, perbuatan itu adalah perbuatan yang sia-sia. Jikalau pohon kurma itu dibiarkan saja begitu, pohon kurma itu akan baik-baik saja tetap berbuah. Ternyata setelah saran Muhammad diikuti, malah petani kurma bangkrut. Makanya di sini jelas-jelas Muhammad dia mengatakan sesuatu bukan berdasarkan wahyu Allah. Padahal ayat Al-Quran jelas mengatakan, wa ma yantiqu anil hawa in huwa ila wahyu yuha. Tidaklah yang diucapkan. Sebentar, biar saya selesaikan. Ini udah mulai panas nih. Panas nih. Apa yang panas? Sepakat aku. Kemudian begini, Sob. Kita dapati lagi Muhammad berkali-kali mengatakan sesuatu berdasarkan hawa nafsunya. Pertama, di dalam surat At-Tahrim ayat yang pertama, Muhammad disebutkan mengharamkan apa yang halal. Dia bersumpah loh. Dia bersumpah, ada dua tafsiran. Pertama mengenai madu. Di dalam riwayat dikatakan Muhammad tuh makan madu. Minum madu di rumahnya Zainab. Ketika Muhammad pulang ke rumah, karena Aisyah dan Hafsah cemburu karena Muhammad ada di rumah Zainab, Aisyah dan Hafsah bersekongkol untuk mengatakan bahwa mulut Muhammad bau maghfir. Lalu Muhammad dengan mudahnya berkata, saya bersumpah saya tidak akan lagi minum madu di rumah Zainab. Itu tafsir yang pertama. Tafsir yang kedua adalah mengenai Maria Al-Qibtiyah yang digauli Muhammad di ranjangnya Hafsah. Ketika Hafsah melihat Muhammad menggauli Maria Al-Qibtiyah di ranjangnya Hafsah, Hafsah berkata, wahai Rasulullah, teganya engkau berbuat itu kepadaku dan di ranjangku. Maka Muhammad bersumpah, demi Allah, saya haramkan Maria Al-Qibtiyah mulai saat ini. Lalu turunlah surat At-Tahrim ayat yang pertama. Wahai Nabi, mengapa engkau haramkan sesuatu yang dihalalkan bagimu? Engkau hendak menyenangkan hati istri-istrimu, lalu Allah membebaskan kamu dari sumpahmu.
pernyataan Muhammad bertentangan dengan apa yang diucapkan dia kepada seorang yang bernama yang bernama ketika seseorang itu menulis segala sesuatu yang ditulis oleh Muhammad. Ada seseorang yang selalu menulis ucapan Muhammad, ditulis. Lalu orang Quraisy mengkritik dia. Dikatakan begini, "Wahai fulan, mengapa engkau menulis segala sesuatu yang dikatakan Muhammad? Bukankah dia itu adalah seorang manusia biasa yang terkadang berkata dalam keadaan senang, terkadang berkata dalam keadaan marah?" Lalu Muhammad menunjuk mulutnya dengan berkata, "Demi Allah, demi zat yang berada demi zat yang jiwaku berada dalam genggaman tangannya, tidak keluar darinya kecuali kebenaran." Muhammad berkata, tidak keluar dari mulut Muhammad kecuali kebenaran. Ternyata Allah menegur Muhammad atas apa yang keluar dari mulutnya. Petani kurma gagal panen akibat apa yang keluar dari mulutnya. Nah, inilah dasarnya tadi bahwa Muhammad memang wajar dia meninggal karena diracun, karena dia mengada-ngadakan yang tidak diwahyukan oleh Tuhan. Silakan. Oke, ya yang pertama ya sudah kujelaskan tentang Nabi Muhammad diracun. Al-Haqqah itu ketika Nabi Muhammad menyampaikan firman Tuhan tapi beda dengan yang diterima. Tidak ada hubungannya dengan beliau wafat diracun. Ya, jangan berdusta. Ya, seperti ajaran kau. Ya, berdusta dalam segala hal. 1 Korintus 15:15. Sampai Tuhanmu aja, Tuhan Kristen mau didustai gitu. Ya, beda Dis ya. Jadi begini Dis, tentang masalah Nabi Muhammad berpendapat. Ada gitu disuruh untuk mengikuti pendapat orang yang gak ahli. Gak ada. Makanya kata Al-Quran, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Nanya kepada yang ahli di bidangnya. Kalau yang bukan ahli di bidangnya berpendapat, maka kau ikuti pendapat itu. Bisa saja pendapat itu salah. Contoh ya, kau bukan bidangnya ahli dalam agama Islam. Jadi mengikuti semua omongan kau, pendapat kau, maka akan sesat sendiri gitu. Jadi orang buta mau menuntun orang buta. Pantas Kristen yang ikut Anda, ikut kamu di semuanya. Kamu terjun ke jurang, Kristen lainnya juga terjun ke jurang. Kamu ke neraka, semua Kristen masuk neraka. Jadi kayak gitu. Siapa suruh kan mengikuti pendapat kamu yang bukan ahli dalam agama Islam. Kalau aku ya gak akan mengikuti kamu. Ya pasti aku mengikuti Al-Quran dan hadisku. Gak akan pernah aku ikuti perkataan kamu yang tidak tahu menahu sama agama Islam. Jadi kalau pendapatmu nih ya dicoba oleh Kristen lainnya, waduh ternyata pendapatmu salah. Yang salah kamu atau Kristen yang mengikuti pendapatmu? Ya jelas para penontonmu yang salah karena mengikuti ucapanmu yang bukan yang ahli di bidangnya. Bukan ya. Jadi seperti itu pula hadis tentang masalah kurma. Nabi Muhammad hanya berpendapat, gak ada juga disuruh untuk mengikuti pendapat tersebut. Kalau pendapatnya salah, hal wajar Nabi Muhammad berpendapat yang bukan bidangnya. Ya, bukan berarti itu berkaitan tentang firman Tuhan. Ya, biarkan kurma itu. Gak ada. Gak ada hubungannya dengan firman Tuhan, gak ada hubungannya ya dengan kalamullah di situ, dengan Al-Quran. Tapi itu adalah pendapat pribadi beliau. Beliau bukan tukang kebun. Kalau berpendapat bisa salah, hal wajar gitu. Sama seperti kamu, bukan ahli umat Islam, ya bukan ahli agama Islam. Kalau pendapatmu ya jelas salah gitu. Gak ada benernya memang pendapatmu gitu loh Dis ya. Terus tentang masalah at-tahrim ya, pendapat tafsirnya yang kata kamu tadi Nabi Muhammad tidak sesuai penyampaian firman-Nya, lalu kamu ada bawa 2 tafsir. Aku udah tahu juga 2 tafsir itu. Tafsir yang kedua ya, Nabi Muhammad itu menggauli istrinya kan kayak gitu, dari budak Maria Kiptiah itu. Kan kayak gitu. Ya diranjang Hafsah dengan cerita yang berkecamuk lah di situ. Jadi Dis ya, menggauli istri atau ya mempunyai budak itu ketetapan dari Allah. Ngapain Nabi Muhammad mau mengharamkan menggauli istri? Ayo coba. Jadi Allah yang menyuruh menggauli istrimu ya.
Tapi beliau haramkan untuk diri beliau menggauli istrinya agar istri yang lainnya senang. Jadi udah bertentangan dengan apa yang ditetapkan Allah. Makanya Nabi Muhammad ditegur, Muhammad, kamu mau mengharamkan apa yang telah aku halalkan, mau merubah hukum gitu. Jelaslah ditegur agar Nabi Muhammad tidak salah langkah. Gitu maksudnya, Dis. Kau bukan ahli Islam, makanya salah terus pendapat kau gitu dari tadi. Makanya aku dari tadi ketawa, Dis, ya ketawa. Nabi Muhammad di situ bukan menggauli anaknya. Ya, seperti di kitab kau, anak menggauli bapaknya boleh gitu. Ya. Coba ya, di kitab kau anak menggauli bapaknya boleh. Jangan-jangan juga dipraktekkan oleh umat Kristen zaman sekarang. Anak perempuan menggauli bapaknya yang Kristen. Kan kayak gitu. Karena tertulis di kitab kau, anak menggauli bapaknya boleh. Kalau di Islam kagak boleh. Nabi Muhammad itu tidak menggauli anaknya, kagak. Ya, beliau menggauli istrinya, sah gitu, halal. Lalu beliau haramkan dirinya untuk menggauli istrinya agar istri yang lain senang. Jelaslah ditegur. Udah dihalalkan, kenapa dia bisa-bisa merubah gitu untuk mengharamkan? Kan kayak gitu. Beda, Dis, ya. Seperti di kitab kau udah kubilang ya. Kalau di kitab kau tuh boleh tuh ya anak menggauli bapaknya. Kayak gitu, Dis. Tuh jawaban dariku. Sekarang boleh aku nanya? Atau kau mau tanggapan dulu? Saya respon dulu lah, respon balik lah. Ya udah. Baik. Aku mau nanya, Dis. Saya respon ya, saya respon. Baik. Jadi pernyataan-pernyataan Yusuf ini mengkonfirmasi bahwa apa yang saya katakan itu benar. Tetapi Yusuf melakukan beberapa pelintiran-pelintiran di sini. Makanya orang-orang yang tidak puas, saya tahu banyak gelombang muslim yang nggak puas nih. Wah, jawaban Ustadz kita Yusuf kayak begini, nggak memuaskan ini, nggak memuaskan. Makanya muslim-muslim, kalau kalian tidak puas dengan Yusuf, jangan lupa follow akun ini biar kalian nanti bisa besok naik ke sini menggantikan Ucup. Tenang, Sob, tenang. Ini waktu saya bicara. 33.000 kok mau pansos pasti. Nah, tenang. Umat muslim yang tidak puas dengan jawaban Yusuf, umat muslim yang tahu Yusuf di sini kalang kabut, jangan lupa follow akun Edis TV yang asli biar kalian dari tadi ku ketawa. Ya, sebentar. Saya tanggapi. Nggak ada kalang kabut. Saya tanggapi. Dari tadi aku ketawa dengan kamu. Panik, tenang. Kita diskusi yang baik. Kita ajarin orang-orang supaya diskusi dengan baik, debat dengan baik, tanpa hujat, tanpa maki. Baik. Pertama, yang kita bahas ini adalah mengenai kalau Muhammad itu dipotong tali pembuluhnya, pembuluh darahnya dipotong karena dia mengatakan sesuatu yang tidak diwahyukan oleh Allah. Kan jelas di dalam surat Al-Haqqah, jika dia, maksudnya Muhammad, mengada-adakan suatu perkataan yang tidak kami wahyukan kepadanya, maka akan kami potong tali urat ininya. Saya balikan kamera saya, biar saya bacakan. Dengarkan ya Sob ya. Ini biar kita nggak lari dari sini, dari tema ini. Perhatikan. Lihat ya. Kita buka surat Al-Haqqah ayat yang ke-46. Apa dikatakan di sini? Kemudian kami akan benar-benar memotong urat nadinya. Kemudian yang lebih mengerikan lagi adalah pasti kami potong pembuluh darahnya, pembuluh jantungnya, sehingga dia tidak akan hidup. Ternyata ini menimpa Muhammad karena Muhammad mengata-ngatakan sesuatu yang tidak diwahyukan. Buktinya di mana? Nih, perhatikan. Di dalam hadis dikatakan, apa dikatakan di sini? Nih. Perhatikan. Sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda ketika menderita penyakit yang akhirnya beliau meninggal dunia karenanya. Apa kata dia? Wahai Aisyah, aku senantiasa merasakan nyeri akibat makanan yang kumakan ketika aku berada di Khaibar. Maksudnya racun yang dimakan di Khaibar. Dan sekarang ini adalah saatnya urat nadiku terputus karena pengaruh racun itu.
Jadi ayat ini jelas-jelas merupakan nubuatan dari surat Al-Haqqah ini. Karena Muhammad mengatakan sesuatu yang tidak diwahyukan. Apa buktinya? Nih, saya tunjukkan lagi dalilnya di sini. Di dalam sebuah hadis sahih. Perhatikan, ini hadisnya Sub, nanti kamu bantu, kamu bisa bahasa Arab. Dikatakan di sini. Diceritakan dari Abdullah bin Amr. Beliau berkata, dahulu aku menulis seluruh yang aku dengar dari Rasulullah. Aku ingin menghafalkannya. Maka kaum Quraisy mencegahku. Mereka, maksudnya kaum Quraisy mengatakan, apakah engkau menulis seluruh hadis yang engkau dengar dari Rasulullah? Padahal Rasulullah adalah manusia yang terkadang bersabda dalam keadaan marah, terkadang berkata dalam keadaan senang. Maka aku menahan diri dari menulis. Kemudian aku menceritakan hal tersebut kepada Rasulullah. Maka Rasulullah memberikan isyarat dengan jarinya yang menuju kepada mulutnya. Rasulullah bersabda, tulislah. Demi zat yang jiwaku berada dalam genggamannya, tidaklah keluar darinya, dari mulut Muhammad, kecuali kebenaran. Ini saya pegang teguh, Sob. Perhatikan, hadis jelas-jelas mengatakan tidak keluar darinya, dari mulut Muhammad, kecuali kebenaran. Tetapi ketika Muhammad berjumpa dengan para petani kurma, keluar dari mulut Muhammad kesalahan. Ketika Muhammad berkata, tenang, ketika Muhammad berkata kepada istrinya bahwasanya dia bersumpah untuk tidak akan lagi menggauli Maria Al-Qibtiyah, untuk tidak lagi makan madu. Malah dia ditegur oleh Allah, wahai Nabi, dalam surat At-Tahrim, ya ayuhan Nabi, wahai Nabi, mengapa kamu haramkan sesuatu yang dihalalkan dengan mengucapkan sumpah karena kamu enggak hendak menyenangkan hati istri-istrimu? Karena Muhammad takut istri, akhirnya dia mengharamkan yang halal. Dia haramkan yang halal. Ketika keluar dari mulutnya, demi Allah saya haramkan, berarti keluar dari mulut Muhammad sebuah kesalahan. Hal itu bertentangan dengan ucapan Muhammad di mana dia mengatakan tidak keluar dari sini kecuali kebenaran. Nah, pernyataan kamu yang terakhir. Bagaimana mungkin kita bertanya kepada yang bukan ahlinya? Ya ini umat muslim. Kalian bertanya kepada Muhammad, sudah tahu Muhammad bukan ahlinya. Muhammad itu berkali-kali mengatakan yang bukan ahlinya. Contoh, di dalam Al-Quran dikatakan, jikalau ada orang bertanya kepada kamu tentang hari kiamat, katakanlah pengetahuan tentang hari kiamat itu adalah di sisi Allah. Tetapi dalam hadis, Muhammad malah mengatakan kiamat hari Jumat. Berarti dia mengada-ngadakan sesuatu yang tidak diwahyukan. Kemudian yang kedua, dikatakan juga bahwasanya Muhammad itu disebutkan dalam satu riwayat, ya, mengatakan sesuatu yang salah. Akibat mengatakan sesuatu yang salah itu, Muhammad meralat perkataannya. Makanya begini Sob, saya cuma mau bilang begini. Masalah surga harus ditanyakan kepada orang ahlinya. Masalah kehidupan yang akan datang harus ditanyakan kepada ahlinya. Tetapi umat muslim bertanya kepada yang bukan ahlinya, yaitu Muhammad. Akhirnya apa? Akhirnya umat muslim mengikuti yang salah-salah. Untuk sekarang itu dulu, nanti ada saya lanjutkan. Silakan. Ya, shalom teman-teman semua. Terima kasih sudah menonton video ini dan kiranya video ini bisa menjadi pelajaran bagi kita semua teman-teman ya. Terima kasih buat teman-teman yang selalu mendukung perkembangan channel ini dan kiranya kita tetap menggunakannya untuk menjadi berkat bagi semua orang, terlebih-lebih untuk menyadarkan, untuk mencerdaskan saudara-saudara kita para polemikus yang selalu bergelut dan
mereka juga membahas tentang Alkitab Kristen, dan bahkan tidak sekedar membahas, bahkan mereka mencampurkan hujatan-hujatan dalam statement mereka, tuduhan-tuduhan dan fitnahan-fitnahan terhadap kekristenan. Tetapi kita semua para apologet itu sudah menjawab yang selama ini mereka tuduhkan kepada kekristenan, bahkan mereka tidak bisa menjawab balik teman-teman ya, ketika di mirroring dan dipertanyakan tentang iman dan ajaran mereka. Kenapa? Karena mereka memang tidak punya dasar yang kuat tentang argumen-argumen mereka untuk mempertanggungjawabkan iman mereka sendiri. Nah teman-teman, adapun yang sudah kita tonton tadi dari Edis TV, diskusinya dengan Yusuf PI, dan kita sudah menilai sendiri mana yang lebih masuk akal argumennya dan mana yang tidak masuk akal argumennya. Nah teman-teman, sekalipun demikian dia mengatakan, Yusuf PI, dia mengatakan begini, bahwa kalau begitu lebih baik ikut nabi kami, karena nabi kami itu dia mengetahui hari kiamat, sedangkan Yesus tidak mengetahui hari kiamat. Nah teman-teman, sebenarnya statementnya itu sudah menabrak ayat-ayat kitab sucinya yang lain teman-teman, yang mengatakan bahwa engkau hai Nabi, kalau ada yang mempertanyakan tentang hari kiamat, katakanlah pengetahuan tentang hari kiamat itu hanya ada di sisi Allah. Dan bahkan kalau kita kembali kepada Yesus Kristus yang mengatakan tidak seorang pun yang tahu tentang kedatangan anak manusia, anak pun tidak tahu, bahkan malaikat-malaikat pun tidak tahu, hanya Bapa saja yang tahu. Dan kita harus perhatikan itu, bahwa Yesus berbicara, menyampaikan hal itu dalam batas-batas inkarnasi. Kenapa teman-teman bisa sampai dia mengatakan begitu? Karena dia berada dalam batas-batas inkarnasi, karena dia telah mengosongkan diri dan tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Itulah sebabnya segala pengetahuan itu dia tidak pertahankan, sekalipun dalam kealahan dan keilahiannya dia tahu tentang itu, tetapi dia tidak menyatakannya, dia tidak mengatakannya. Kenapa? Karena dia tidak mempertahankan kealahannya sebagai yang maha tahu, tetapi dia mengosongkan diri, mengambil rupa seorang hamba teman-teman. Bahkan dia taat sampai mati di atas kayu salib. Dan kita tahu bahwa Yesus telah bangkit dan dia tidak mati untuk selama-lamanya, tetapi dia hidup. Itulah sebabnya kenapa orang Kristen itu selalu menggaungkan tentang kabar keselamatan itu, karena orang Kristen percaya dengan pasti bahwa Allah dan Tuhan yang kami ikuti adalah Allah dan Tuhan yang hidup, bukan Allah yang mati. Itu saja yang perlu saya sampaikan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua.